Nah, ini juga kami ada program-program baru gitu untuk memfasilitasi teman-teman. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini saya perkenalan dulu. Sebelumnya saya teman Migu. Jadi di sini semuanya ada teman Migu nih. Di live juga ada teman Migu. Nah, tapi teman Migu ini nggak sendirian. Sebelumnya teman Migu mau bahas dulu nih, apa sih yang akan dibahas hari ini? Dan juga terkait apa aja pembahasannya. Dan apa aja pertanyaannya semua akan kita kupas hari ini. Tapi teman Migu mau kasih tahu dulu ya buat teman-teman bahwa Minori Group salah satunya ya, pasti sudah sangat dikenal bahwa Minori Group ini perusahaan SO dan P3I dan pastinya cukup terbesar ya. Menurut teman Migu sih pasti cukup terbesar banget, dan segala prosesnya, segala alurnya itu semua sudah terstruktur. Kenapa terstruktur? Ya, nanti akan kita bahas. Kenapa bisa dibilang terbesar? Ya, karena semuanya berkat dari perekrutan Minori Group. Untuk itu, teman Migu mau memperkenalkan profesionalis atau ini salah satu yang tertinggi kali ya, atau yang paham dan spesialis di bidangnya. Oke, kita perkenalan sekarang. Ada Bapak Anca Nurdiansyah. Selamat pagi Pak Anca. Sehat? Tadi ada komen kan, konnichiwa sensei. Oh, konnichiwa. Karena selalu semangat pagi terus kalau lihat media sosial tuh. Selamat pagi ya bukan? Iya betul. Okay. Konnichiwa teman-teman Migu. Oke, hari ini teman Migu sangat happy ya, dan sangat merasa terhormat bisa ngobrol langsung dengan Pak Anca. Dan pada hari ini tema kita nih sesuai dan sangat pas, kalau cocok yang ngejawab itu Pak Anca ya. Oke, hari ini kita mulai dari terkait perekrutan dulu nih Pak. Mungkin Bapak saya pengen tahu nih Pak Anca ini di Minori kan ada dua ya Pak, program magang dan program Tegino. Nah, mungkin dari teman Migu pengen tahu nih Pak Anca ini mengampu atau menghandle di Minori itu bagian apa, dan singkatnya itu ngapain aja gitu. Oh, betul. Yang pasti kerja ya. Betul. Oke, jadi kalau saya saat ini menghandle untuk program pemagangan atau JNJCC, ini yang memang sebenarnya adalah bisnis prosesnya dari Minori sendiri gitu. Jadi bukan Minori atau Minori Group, karena di bawah naungan Minori Group ini ada beberapa perusahaan yang memang menghandle untuk di program JNJCC ini gitu. Oke, berarti fokusnya di JNJCC atau di program magang Jepang. Betul. Nah, baik nih, banyak yang bertanya ya. Jadi teman-teman Migu, sebelum teman-teman Migu nonton hari ini, dari teman Migu itu sudah banyak merangkum juga nih Pak Anca terkait apa aja sih permasalahan pembahasan yang dibahas terkait perekrutan. Mungkin kita dari awal dulu nih Pak Anca. Minori, banyak teman-teman baru yang belum tahu. Sebenarnya Minori ini program magang Jepang itu bidang apa aja sih Pak gitu. Oke, baik. Mungkin sekali dijelasin. Betul. Ya. Jadi kalau untuk di Minori sendiri ini kan karena memang kita berdiri dari tahun 2008 begitu sampai dengan saat ini kita bukan bergerak sih, tapi memang kita banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Jepang itu ya, yang terutama adalah lebih ke otomotif yang pertama. Terus ada juga untuk di bidang manufaktur tapi pengolahan makanan begitu ya. Terus juga ada beberapa bidang seperti konstruksi, kemudian ada juga untuk di bagian swisang atau perikanan seperti itu ya. Seperti kayak misalnya ada budidaya kerang juga seperti itu gitu ya. Nah, kita juga kan punya afiliasi nih di Jawa Tengah, itu ada Akari Jawa Indonesia yang memang support untuk kami di sini gitu. Jadi tujuannya kenapa sih kok ada yang di Jawa Tengah itu
tujuannya untuk bisa mendekatkan teman-teman semua nih atau minasang yang wilayahnya jauh kalau misalnya mau datang ke Minori begitu, jadi bisa ke Akari Jawa Indonesia di daerah Klaten. Nah, di sana itu nggak terpaku untuk satu bidang aja, tapi bisa semua juga. Kalau misalnya gini, pengen ikut tes tapi terlalu jauh nih ke Cikarang gitu, jadi bisa di Akari Jawa Indonesia begitu. Oke, buat teman-teman semoga memahami bahwa pemagangan di Minori Group itu prosesnya perusahaannya juga nggak hanya di Cikarang aja ya. Oh iya Pak, kalau di Cikarang sendiri nih Pak, lokasinya itu tepatnya di mana nih? Karena banyak juga nih yang Minori di mana sih gitu. Oh gitu. Sebenarnya kan di Google Maps aja udah bisa. Betul ya. Jadi sebenarnya di Google Maps ada gitu. Ya. Jadi kalau lokasi Minori itu sebenarnya nggak jauh dari keluar pintu tol Cikarang Barat, ya kan? Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lama nih, yang angkatan-angkatan tahun 2022, 2021, 2020 gitu ya. Mungkin dulu tahunnya Minori di di Ruko Kuning sebelah di sana gitu. Nah, itu nggak jauh, kita pindah ke depannya gitu, dan untuk saat ini kita sudah memiliki gedung sendiri. Sebenarnya gedung kita tuh udah pengen sendiri nih gitu dari tahun 2000 berapa ya, saya itu 2019 atau 2020 gitu. Tapi waktu itu akhirnya kita kasih untuk Nagomi dulu, jadi Minori yang mengalah waktu itu. Jadi sekarang Minori baru ada di di seberangnya, tinggal jalan aja ke seberangnya. Oke. Berarti untuk proses pendaftaran seleksinya ada di Minori yang memang saat ini ya berdiri di sini ya Pak ya, di seberangnya di Ruko Lama. Kalau untuk pendaftaran pasti online dong. Tapi betul. Kalau untuk seleksi ya silakan. Nah ini singgung-singgung dikit tentang pendaftarannya nih, alurnya pasti ya. Okay. Teman-teman ini banyak banget yang bertanya. Pasti Pak juga ngerasain gak sih Pak? Banget ya, ngerasain. Banyak teman-teman yang belum mengetahui detail ya, maksudnya gimana sih pendaftarannya, cara daftarnya gitu. Sebenarnya walaupun teman Migu juga sudah melihat di Instagram, di TikTok itu ada, tapi sepertinya kurang afdol kalau dari bidangnya langsung ya menginformasikan terkait alur pendaftaran Minori magang tuh kayak gimana sih? Okay. Baik, tadi menyinggung nih. Jadi kalau tadi disampaikan mengetahui nggak sih gitu, terus misalnya ngerasa nggak sih, sebenarnya ngerasa gitu, terus kita mengetahui. Makanya kan kita mungkin dari tahun ke tahun pasti selalu ada sesuatu yang baru, ada aja gebrakannya bahasanya Minori seperti itu gitu kan ya. Dulu kita juga ada program self learning gitu, untuk memfasilitasi teman-teman yang istilahnya mau berangkat ke Jepang tapi pengen belajar bahasa Jepang dulu supaya nanti bisa mudah untuk bisa mendapatkan sertifikat bahasa gitu kan ya. Terus kemudian kita berganti lagi, dulu kan kalau misalnya untuk proses tes itu menunggu panggilan begitu. Nah menunggu panggilan dulu mungkin tahun sebelum-sebelumnya itu kita pendaftar itu sudah 1.000, 2.000 dalam setiap bulan ya, seperti itu begitu. Nah untuk saat ini karena gongnya sih ya kemarin tahun 2025 kemarin itu setiap bulan kita sudah di atas 5.000 terus begitu kan. Per bulan? Per bulan. Ada yang sampai 7.000 per pendaftar gitu kan. Jadi makanya kita berusaha untuk memfasilitasi hal tersebut gitu. Kalau dulu kita prosesnya seleksi dari screening pendaftarannya mereka begitu kan ya, dan terus kita melakukan pemanggilan, ternyata juga ada yang mengeluhkan terkait dengan nomornya yang nggak aktif gitu kan, yang sudah berganti kontaknya gitu. Nah makanya untuk saat ini kami membuka sebebas-bebasnya. Jadi bagi yang berminat gitu ya, terus mereka pengen ikut tes, silakan datang ke Minori begitu. Oke. Tapi kalau datang ke Minori perlu ada preparation dulu nggak sih Pak? Apa yang perlu disiapkan nih? Kalau misalkan nih saya ya, saya mau daftar gitu, saya pengen datang langsung tapi takut, kayak apa sih, dokumen apa sih yang saya bawa atau gimana sih sebelum datang, langkah apa dulu nih Pak? Oke. Sebenarnya kalau mau tes nggak usah takut-takut sih. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita selalu takut, ya kapan kita maju gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya memang sudah punya peluang dan pengen mencoba, tekadnya kuat untuk bisa berangkat ke Jepang begitu kan ya. Jadi tinggal lihat nih
di Instagramnya rekrutmen. Betul. Nah ini kan kita punya Instagram ada 2 nih gitu kan. Untuk yang Minori official itu ada sendiri, terus kemudian untuk rekrutmen itu ada sendiri. Nanti teman-teman bisa, kalau yang belum tahu itu ada di rekrutmen Minori Aji underscore gitu ya. Jadi nanti bisa di follow, bisa dilihat di situ ada info locker yang memang tersedia, yang available lah bahasanya gitu. Nanti kalau misalnya punya pengalaman atau misalnya sesuai dengan kualifikasi dari infolockernya tersebut begitu ya, silakan hadir. Itu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 7.45 kita startnya. Terus kemudian kalau misalnya memang saya nggak bisa hadir di hari Senin, saya bisa hadirnya di hari Selasa, itu bebas, tidak ada masalah. Nah nanti untuk persyaratan yang harus dibawa itu nggak ada dokumen yang dibawa. Iya, sesuai betul. Poster aja yang dibawa. Karena Minori itu tidak pernah menahan dokumen apapun. Keren, oke. Baik, buat teman-teman nih, dari pembahasan terkait alur pendaftaran ya. Jadi pendaftarannya saat ini itu sudah enggak menunggu panggilan lagi teman-teman. Jadi untuk saat ini langsung terinformasi ya dari bidang rekrutmen bahwa untuk pendaftaran teman-teman langsung datang aja ke Minori. Dan Panca udah menginformasikan bahwa pendaftaran Minori itu dibuka sebebas-bebasnya. Jadi mau teman-teman mau bingung kayak kok udah daftar di minori.co.id kok nggak dipanggil-panggil ya gitu. Iya karena sekarang sistemnya datang langsung. Dan perlu diingat ya teman-teman bahwa bidang rekrutmen ini setiap bulannya saat ini itu 5.000 sampai 7.000 calon kandidat yang mendaftar, sehingga dari Minori Group sendiri juga pasti minta saling support dengan teman-teman juga ya, bahwa karena dari pendaftaran yang cukup banyak yang sudah bisa dikatakan di bawah 10.000 itu harapannya sih teman-teman juga mengikuti alurnya dengan baik karena semua sudah terpampang ya Pak ya, semua sudah terpampang di Instagram rekrutmen Minori Aji underscore. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar semua langsung di situ, dipantau di situ, kayak gitu. Kalau dari Panca sendiri, sebenarnya pengalaman itu penting nggak sih Pak? Pengalaman itu penting nggak sih? Ini pengalaman apa nih? Pengalaman kehidupan atau pengalaman kehidupan juga boleh Pak. Apalagi ini pengalaman secara general ya teman-teman ya, karena banyak juga teman Migu nih, kadang teman Migu scroll TikTok nih Pak. Banyak juga nih pengalaman, nggak pengalaman kerja aja ya teman-teman ya. Pengalaman itu bisa terkait pengalaman fisik, kekuatan fisik, mental. Banyak yang mungkin teman-teman itu betul punya masa depan pengen ke Jepang gitu, kayak aku pengen ke Jepang, tapi ternyata keinginannya itu belum dikuatkan oleh pengetahuan-pengetahuan yang ada Pak. Jadi mayority kadang teman Migu nge-searching gitu kok kayak banyak yang gak kuat di Jepang, terus gak kuat ketahanannya, gak kuat secara kesehatannya gitu. Sedangkan kan itu juga didasari oleh background atau track record yang sudah disiapkan sebelumnya Pak Anca. Nah menurut Panca sendiri nih, kira-kira untuk mempersiapkan hal itu tuh apa aja sih Pak, dan dirasa perlu nggak, dan kalau perlu tuh kapan? Ini bicara secara general ya. General ya. Mungkin kesiapan mental gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya fisik kan berarti berhubungan juga dengan mental gitu. Kalau mentalnya kuat berarti ya fisiknya juga pasti akan kuat. Kesehatannya gitu. juga. Kesehatannya juga. Nah sebenarnya sih kembali lagi ini juga saya bekerja sama kan ya dengan beberapa sekolah, dengan beberapa kampus juga, dan saya juga sering ketemu dengan teman-teman di sana dan juga sering ketemu dengan guru-guru gitu kan ya, sering ngobrol gitu. Mereka itu suka menyampaikan gitu, apa sih Pak yang dibutuhkan terkait dengan anak-anak ini bisa siap untuk bisa berangkat ke Jepang begitu. Terkadang kan namanya setiap orang itu beda-beda. Ya. Kadang yang bisa mengalahkan kita untuk kita jadi drop, kita jadi nggak percaya diri itu karena memang kembali lagi dengan diri kita sendiri gitu kan ya, mental tadi gitu. Kalau misalnya kita
jauh sedikit dari orang tua terus udah berasa kayaknya aduh kayaknya nggak bisa nih gitu. Nah itu nggak bisa jauh-jauh. Ya, saya juga selalu bilang bahwa ya homesick sih sebenarnya yang paling mempengaruhi hal tersebut. Terus yang kedua adalah terkait dengan kepercayaan diri itu sangat penting begitu kan ya. Jadi kita nggak boleh kayak misalnya begini melihat teman punya nilai lebih bagus, punya sesuatu yang lebih unggul dari kita gitu. Nah itu jangan dijadikan satu tempat di mana kita melihat oh kita tuh kok kayak ketinggalan jauh gitu. Paham? Gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa hal seperti itu ya otomatis kita akan down. Kita akan menghambat diri kita sendiri. Jadi insecure betul. Sebenarnya percaya diri aja gitu. Terus aduh saya takut digugurkan nih dan segala macam. Nah, itu OVT yang seperti itu kayaknya enggak harus ada di dalam diri. Karena mungkin sebenarnya yang bikin kita drop justru pikiran negatif kita sendiri. Betul. Ya. Tuh, teman-teman. Nah, ini mengarah ke tips and trick nih, Pak. Banyak teman-teman yang bertanya nih, gimana cara biar interview saya tuh bisa didengar gitu. Apakah saya kurang nggak senyum atau nggak pede? Nah, boleh nggak sih Pak kasih tips and trick aja buat teman-teman biar tahu nih gimana sih tips and trick biar interview lolos tuh gimana sih gitu. Kalau untuk tips and trick lolos interview ya saya juga tidak bisa tahu ya karena kan semua juga user yang akan memilih peserta gitu yang sekian lama gitu kan ya memang sekian lama ya. Jadi sudah beberapa banyak user yang pernah saya handle gitu dan yang saya pernah tahu dan saya juga pernah handle satu perusahaan besar dulu karena memang request khusus. Jadi untuk interview sendiri itu tidak akan ditanyakan secara teknis kok. Begitu. Jadi lebih kepada kayak kesiapannya untuk bisa berangkat ke Jepang begitu kan. Jadi sebenarnya kembali lagi kalau misalnya kita bisa menunjukkan atau mempresentasikan diri kita yang istilahnya ceria gitu kan yang terus yang benar-benar menunjukkan semangatnya gitu. Kadang-kadang juga ada kalau lagi interview masuk ke ruangan interview itu suaranya kencang banget sampai kedengeran gitu kan. Padahal ya itu benar menunjukkan semangat kan tidak harus dengan suara yang pantang seperti itu gitu. Tapi menunjukkan semangatnya tuh yang memang kayak misalnya ya saya nunjukin nih kalau misalnya saya memang benar-benar berminat untuk program pemagangan ke Jepang ini gitu dan bukan untuk main-main gitu. Terus kemudian tujuan saya juga jelas ke sana gitu kan. Terkadang banyak teman-teman atau minasang ini lebih ke tujuan untuk bisa berangkat ke Jepang tuh lebih ke maaf nih ya saya harus sampaikan gitu lebih banyak yang selalu mengutarakan bahwa uang gitu. Nah sebenarnya kan dengan tujuan adanya program Jinuji Shisei ini atau misalnya program magang ini ya memang tidak menutup kemungkinan atau misalnya tidak memungkiri hal tersebut begitu, tetapi sebenarnya tujuan utama yang memang user cari itu adalah niat untuk bisa berkembangnya sih sebenarnya. Betul. Berkembang dari segi bahasanya, berkembang dari segi kemampuannya, begitu kan ya. Jadi kalau misalnya ditanya tujuan ke Jepangnya ya lebih baik apa adanya saja bisa disampaikan misalnya. Oh iya karena saya belum pernah ke Jepang, jadi saya pengen tahu Jepang seperti apa gitu. Justru malah nggak apa-apa. Karena yang akan dilihat itu lebih kejujuran. Kejujuran. Oke. Nah, jadi buat teman-teman untuk interview lolos atau enggaknya yang bisa memastikan yang pastinya dari user ya. Maksudnya user ini apa sih gitu? User itu adalah perusahaan Jepangnya langsung yang nanti teman-teman itu akan belajar di sana gitu. Nah, terus terkait gimana caranya biar meminimalisir ketidaklolosan itu gitu. Nah, caranya tadi yang diinfoin oleh Pak Anja ya teman-teman bahwa untuk interview sendiri dipastikan satu, teman-teman tuh harus punya tujuan yang jelas. Dan program magang atau Jinuji Shisei ini diinginkan atau diharapkan oleh Minori Group ini tidak hanya untuk mencari uang. Uang itu sudah pasti. Dengan adanya teman-teman magang pun juga itu memang sudah ada. Tapi yang sangat Minori Group inginkan itu bahwa adanya Jinuji Shisei ini untuk belajar ya teman-teman. Untuk teman-teman itu mencari ilmu, untuk levelingnya biar lebih naik sedikit gitu. Nanti setelah program magang kan bisa lebih next level lagi. Betul. Jadi buat teman-teman kasihlah tujuan yang jelas
mungkin selain finansial ya, teman-teman kan bisa banyak mencari ilmu, banyak alasan yang teman-teman tuh bisa ke Jepang seperti itu. Dan juga ini ya Pak ya, mungkin tegas tapi nggak perlu terlalu gembar-gembor, nggak perlu soalnya terlalu gede banget gitu. Tegas, senyum ya. Betul. Senyum tuh wajib ya, senyum. Karena kalau teman-teman lagi diajak ngobrol gini, kalau senyum kan pasti asik ya Pak ya. Jadi teman-teman kalau diajak ngobrol ditanya-tanya, teman-teman udah yang grogi, tremor, itu udah pasti kita menilainya ya itu kelayakan kamu untuk nantinya di publik bekerja, apalagi teman-teman ini masih di Indonesia loh ya, belum ke Jepangnya lagi. Betul. Jadi kepercayaan diri, terus kesiapan teman-teman buat interview bisa dimaksimalkan ya. Mungkin ngomong di cermin perlu nggak sih Pak? Perlu banget. Ya, saya juga ada beberapa kali gitu menghandle beberapa kandidat gitu, selalu bertanya gitu, Pak ini kenapa sih kok saya nggak lulus? Ada yang dulu itu sampai 7 kali, 8 kali gitu. Terus ada juga ini gak tau nonton apa enggak nih gitu ya. 7 kali? Ya, dia itu pernah ikut interview gagal terus gitu kan ya. Terus pas yang terakhir itu jadi cadangan. Tapi memang kalau rezeki nggak ada yang tahu. Karena gitu. dia tidak menyerah ya. Betul, ya waktu itu dia diberikan kesempatan untuk di satu perusahaan ini tuh perusahaan terakhir. Gitu. Maksudnya perusahaan kesempatan terakhirnya gitu ya. Okay. Terus pas di kesempatan terakhir saya bilang ini coba gitu, terus ternyata pas dia ikut dia jadi cadangan gitu. Tapi anaknya nggak hopeless gitu, tapi masih terus semangat. Gitu. Saya selalu bilang semangat gitu kan, gimana gitu, semangat kok sensei katanya gitu kan, semangat kok Pak katanya gitu ya. Oke. Terus ini memang rezekinya. Terus sekarang berangkat ke Jepang, saat ini sudah di program untuk tinggi. Wow. Dan komunikasi masih terus berjalan. Nah Pak, ngomong-ngomong yang self learning nih Pak, tadi kan ada Bapak pernah cerita kayak dulu ada program self learning dan lain-lain. Nah, itu tuh apa sih Pak? Dan boleh dijelaskan nggak maksudnya self learning itu? Oke, itu mungkin masa lalu ya. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya gini, kalau teman-teman ngerasa bahwa Minori ada apa aja sih kayak gitu, ada kegiatannya apa saja gitu. Sebenarnya kami tuh sudah berusaha untuk bisa memfasilitasi ya dengan keinginan teman-teman semua. Dari ribuan orang itu kan kita nggak bisa semuanya kita penuhi dong, betul ya. Jadi kadang-kadang saya juga berpikir gitu bahwa hal apa nih yang bisa mempermudah teman-teman untuk bisa terproses, gitu kan? Karena kalau dulu sistem pemanggilan mungkin yang tadi alasan yang sudah saya sampaikan di awal gitu kan. Makanya sekarang saya buka secara umum begitu kan ya, terus maksudnya bisa datang sesuai dengan kualifikasinya pastinya tentunya begitu, karena jangan sampai nanti datang kayak labil saya pengennya ke A, B, C, D gitu ada gitu, tapi akhirnya malah nggak terproses kemana-mana gitu. Jadi kalau menurut saya lebih baik sabar terus bisa mencari sesuatu yang memang bisa mensupport itu gitu ya. Nah ini juga kami ada program-program baru gitu untuk memfasilitasi teman-teman semua nantinya kalau misalnya mau bekerja ke Jepang begitu kan ya. Nah kadang kan ada teman-teman yang udah berapa kali ikut tes tapi nggak lolos gitu kan ya. Terus biasanya di mana aja deh nih gitu kan, yang penting saya bisa terproses ke Jepang gitu kan, karena memang kami berusaha untuk memfasilitasi hal tersebut gitu. Nah ini programnya sedang kami kaji terkait dengan program ini. Ini ada program seperti pelatihan tapi selama 2 minggu dan itu free ya gitu. 2 minggu? Iya, free. Jadi nanti ada pembelajarannya tapi nggak menginap atau tidak stay di sini, jadi bisa pulang pergi begitu kan ya. Tapi ini hanya untuk dikhususkan di bidang konstruksi. Jadi kalau misalnya teman-teman mengira bahwa bekerja di bidang konstruksi itu tukang bangunan bahasanya. Betul Pak, ini saya nextnya mau nanya nih, mau kasih tahu juga terkait agar teman-teman tuh membuka mata ya. Betul. Bidang konstruksi ini bergengsi loh. Gitu, memang kalau misalnya dilihat dengar-dengar cerita dari yang seniornya atau misalnya senpainya yang sudah ada di Jepang yang punya pengalaman di sana, gen batu seperti apa gitu kan. Kembali lagi kan, setiap orang itu akan pasti merasakan hal yang berbeda gitu. Jadi jangan pernah melihat yang indahnya aja. Tapi hal-hal yang memang menjadi sesuatu yang membuat itu kayak misalnya tidak nyaman buat kita, coba untuk berusaha ditelaah lagi gitu kan ya. Terus bagaimana akhirnya bisa jadi
nyaman gitu kan dengan hal tersebut gitu. Makanya kenapa kita bikinkan untuk ada satu program ini selama 2 minggu, nanti kita akan buat kelas seperti itu gitu. Jadi kalau buat yang kerja itu bisa kerja, silakan kerja gitu. Tapi jadi bisa pulang pergi seperti itu, tapi ya tetap harus mengikuti alur prosesnya kita. Jadi nanti ada batch per batchnya gitu. Dan ini free, tidak dipungut biaya begitu kan ya. Nanti akan ada pelatihan secara di lapangannya juga. Kemudian ada pembelajaran bahasanya juga begitu kan ya, untuk dasarnya. Nanti ada ujiannya juga. Nanti bagi siapa yang memang sesuai dengan harapan ya bahasanya gitu kan ya, semua juga dengan harapan gitu. Tapi ya saya bicaranya lurus dulu aja lah ya. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan nanti hal-hal seperti apa gitu yang kayak misalnya oh saya udah ikut pelatihan nih, apakah bisa nanti saya terserap. Jadi jangan menganggap ini adalah satu batu loncatan begitu. Kebanyakan seperti itu gitu. Jadi kalau ikut program ini udah pasti nih saya akan dijamin untuk bisa terserap dan lolos ke user gitu. Itu belum tentu juga gitu. Jadi makanya pelatihan ini diadakan karena dengan bentuknya free. Nantinya kita akan pilih kandidatnya, ya pastinya usernya juga yang akan menentukan nantinya begitu. Nah, ini simpel tapi banyak yang nggak paham nih Pak. Sebenarnya tuh Minori Group ini kan dari awal sudah dapatkan order atau perusahaan di awal ya Pak ya. Iya. Nah ini Pak Anca boleh dijelasin nggak buat teman-teman agar ngerti nih? Jadi saya secara singkat ya alur prosesnya ya minasan. Jadi kalau alur proses di Minori itu minasan melakukan pendaftaran melalui website Minori, itu di minori.co.id. Nah nanti di sana itu minasan cukup untuk mengisi data dirinya ya. Ini yang banyak juga nih. Ini polemik sebenarnya dari tahun ke tahun gitu ya. Maksudnya banyak banget yang daftar tapi tidak melengkapi, hanya cuma sekedar daftar kayak misalnya isi alamat emailnya aja. Registrasi aja gitu, isi nama lengkap begitu kan ya. Tapi tidak mengisi biodata dirinya gitu kan. Nah yang ini sangat disayangkan begitu. Jadi ketika mereka datang kan, karena kita sistemnya sekarang sudah open ya, maksudnya siapapun bisa datang dan kapanpun gitu. Tapi ya tidak Sabtu Minggu juga ya, libur gitu. Jam kerja ya, panjang juga butuh gitu, feeling dong. Enggak ya, enggak yang di jam 5 sore gitu kan. Dan jam kerja kita dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore saja begitu. Nah, terus nanti sudah melakukan pendaftaran itu tinggal lihat di Instagramnya Minori. Oke, di Instagramnya Minori itu nanti ada info loker seperti itu gitu. Nah nanti kalau misalnya sesuai dengan kualifikasinya, silakan hadir saja seperti itu begitu. Dan ini Pak, yang tadi yang perusahaan itu kita sudah ada perusahaan di depan gitu. Betul. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya ya makanya kenapa kita open terkait dengan lokernya rekrutmen ya. Betul ya, karena itu memang sudah berdasarkan permintaan dari perusahaan. Nah nih Pak, pembayarannya gimana? Bayar berapa? Nah itu mungkin tadi jelasin dulu ya terkait dengan alurnya gitu. Dari Infoloker datang untuk proses tesnya itu ada tes tahap 1, kemudian ada tes tahap 2 begitu kan. Nah, tes tahap 1 itu kan ya dari pagi sampai sore memang nih gitu kan ya. Seharian ya? Ya, karena memang sebanyak itu yang diinginkan oleh pihak perusahaan gitu. Jadi makanya kalau ada yang menyampaikan tesnya lama banget gitu untuk melatih kesabaran, ya namanya juga mencari pekerjaan gitu kan ya. Saya juga pernah mencari pekerjaan juga mencari kesabaran gitu kan ya. Terus kemudian nanti di tes tahap 2 itu ada juga interview internal. Nah interview internal ini, dimana di interview ini nanti dipastikan tuh terkait dengan ya kepribadian diri sih sebenarnya, dengan kehidupan dirinya masing-masing. Nah ini tidak ada lulus atau tidaknya nih begitu. Ini yang sangat selalu selalu disalahartikan. Gitu. Oh iya, saya juga kadang lihat nih Pak di kalau saya lagi scroll juga sering tuh lihat teman-teman Migu kayak pada ini kok nggak diterusin gitu. Nah ini dijawab langsung ya kalau bukan nggak diterusin. Terus apalagi ada yang ngomong katanya gini, tidak ada kejelasan. Nah, bukan tidak ada kejelasan. Karena apa yang kalian sampaikan pada saat di interview internal ini semua akan dirangkum dengan hasil tes tahap 1-nya. Gitu. Semua akan dikirimkan ke pihak perusahaan di Jepangnya. Ya apapun yang disampaikan itu akan menjadi pertimbangan dari pihak perusahaan Jepangnya. Makanya ketika nanti pada saat kalian mengikuti proses ini tuh
akan ada nih biasanya dibuatkan grup gitu kan, nanti di grup itu akan di-share siapa saja yang lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Terus kalau yang namanya memang gak ada di list berarti kan memang nggak bisa dilanjutkan begitu. Nah terus itu bagaimana? Itu apakah harus menunggu 3 bulan atau bisa melakukan tes lagi misalnya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang tidak terpilih oleh user untuk ikut interview, itu bisa kok kalau mau pindah ke perusahaan lainnya, ke bidang lainnya gitu. Selama masa tes tahap satunya itu masih berlaku, kurang lebihnya adalah 3 bulan. Kayak gitu. Oh, baik. Jadi nggak menunggu gitu. Langsung. Bisa, kalau misalnya sudah sampai di tahap 2 gitu kan, nanti silakan cari infoloker atau kualifikasi yang memang sesuai begitu kan. Kadang kita suka share tuh di Instagram kebutuhan urgent misalnya gitu. Nah betul tuh, saya kadang juga lihat kalau saya lagi scroll Instagram, TikTok muncul tuh dari gitu kebutuhan urgent. Memang karena ini urgent sifatnya, jadi otomatis kan pasti dalam waktu dekat ya. Jadi yang kita cari itu adalah peserta-peserta yang sudah pernah tes tahap 1 terutama. Kayak begitu. Nah berarti kan dari kita dan rekan-rekan pun enggak pure meninggalkan gitu saja loh teman-teman. Bahkan yang belum lolos tahap 1 atau belum ke tahap 1 aja masih dicari ya. Betul, tapi jangan menunggu dihubungi. Betul. Gitu. Jadi coba proaktif gitu. Kalau misalnya ada datang aja. Coba kalau misalnya memang di situ jadwalnya jam berapa sampai jam berapa dan ketemu dengan PIC-nya siapa, datang aja untuk mengikuti hal tersebut. Lain halnya ketika kalau pada saat dites tahap 1 kemudian itu tidak menyelesaikan semua tesnya, misalnya diinformasikan nih kamu belum bisa lanjut nih untuk ke tahap selanjutnya karena memang untuk hasil nilainya belum sesuai gitu kan. Nah itu baru menunggu 3 bulan. Oke, baik. Nah buat teman-teman ini dari perekrutan ya, sudah pasti akan menginformasikan teman-teman bagi yang lanjut dan belum lanjut ya, Pak Anja ya. Nah terkait proses atau perekrutannya, tahapannya sudah terinfo dari Pak Anja langsung ya, bahwa bagi teman-teman tuh bisa datang langsung gitu. Kalau misalkan terposting di Recruitment Minori Aji _ ada jadwal atau ada sekiranya dulu yang tahap 1 yang belum bisa lanjut datang aja. Nah itu teman-teman datang aja. Yang pasti yang diinginkan oleh rekan-rekan perekrutan udah pasti teman-teman proaktif. Jadi tidak hanya menunggu dan memantau dan memantau. Kalau teman-teman sekiranya weekend kali ya Pak lagi gabut, scroll tuh sekiranya scroll, ya udah Senin datang aja ke Minori, bisa ya Pak ya, Senin. Dan jam operasionalnya Pak Anja itu Senin sampai Jumat ya, ingat ya teman-teman. Jangan Minggu disamperin nanti. Enggak ada. Tapi kita terkadang ada. Ada. Kalau lagi hari libur kita suka open tuh di hari Sabtu, nih kayak hari ini gitu kan. Terus ini hari Sabtu kan bener ya? Betul. Gitu ya. Ingatnya Senin terus ya. Iya bener. Karena kalau misalnya di kantor ingatnya hari kerja ya. Terus hari Minggu kadang kita juga suka open gitu kan ya. Terus ini kan kembali lagi untuk memfasilitasi teman-teman semua. Cuma terkadang karena proses kita itu nggak cuma yang di orang-orang yang tidak bekerja saja kan, tapi ada juga yang masih bekerja gitu. Jadi makanya di Sabtu Minggu itu kita open, tetapi untuk proses selanjutnya mau tidak mau harus mengikuti proses atau misalnya mengikuti informasi dari kita gitu. Jadi nggak bisa request, bisa nggak sih kalau misalnya interview internalnya atau tahap selanjutnya itu di hari Sabtu atau hari Minggu misalnya, atau di hari libur gitu kan ya. Jadi yang libur juga bukan kamu aja, tapi saya juga yang libur. Nah, ya mau nggak mau sih seperti itu gitu. Jadi kalau ada informasi bahwa kalau ikut Minori itu harus resign dulu, salah gitu. Karena biasanya kita pasti yang penting bisa bagi waktu aja kayak gitu. Kalau waktunya bisa dibagi, terus kemudian nanti ikut interview user sudah terpilih, melakukan MCU begitu kan ya, MCU-nya sudah fit, silakan ajukan resign begitu. Tapi yang nggak boleh lama-lama juga, nanti ketinggalan pembelajaran dari teman-teman. Betul. Ya, kan? Terakhir Pak, terkait pendaftaran Minori itu bayar atau gratis? Gratis ya teman-teman ya. Gratis sampai dengan lolos user. Gratis sampai dengan lolos user. Karena MCU satunya harus berbayar sebesar 1,1 juta. Gitu. Tapi bukan ke Minori, ke klinik atau rumah sakit. Ke klinik dan rumah sakit. Jadi Minori Group itu tidak meminta uang apapun ya selama proses pendaftaran ya teman-teman.
pendaftarannya itu gratis dan memang di tahap awal ada MCU. MCU pun dibayarkan bukan ke Minori tapi ke klinik atau rumah sakit yang sudah Betul. Karena kita sudah ada kerjasamanya. Betul. Oke. Sudah mau berakhir nih Pak sesi kita. Kayaknya kita mau Saya mau kasih pengumuman dulu boleh? Oke, boleh banget. Ini banyak banget yang DM. Oke, boleh banyak banget. yang DM secara pribadi ke saya. Mereka gitu. senang malah. Terkait enggak, mungkin karena teman-teman yang udah ada di Jepang. Oke, gitu kan. Terus oke. mungkin temannya atau adiknya yang sekarang masuk ke dalam pendidikan itu suka nanya, Sensei, untuk saat ini tuh uang saku tuh sudah tidak diberikan. Oh, gitu. fasilitas. Betul, fasilitasnya. Yes. Jadi kan kalau di Minori itu tadinya ada uang saku, gitu kan. Oke. Nah, per 2026 awal ini itu uang saku sudah tidak ada. Gitu. Oke, 2026 uang saku sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kenapa? Itu pertimbangannya karena memang gini, fasilitas yang diberikan itu kan harusnya digunakan semestinya. Gitu. Tapi ya ada lah gitu. Mungkin oknum-oknum yang tidak menggunakan uang saku itu untuk semestinya begitu. Sama halnya seperti permintaan user di Jepang. Awalnya bebas-bebas aja nih gitu, nggak ada masalah gitu. Tapi karena ada kasus-kasus tertentu gitu kan, yang akhirnya perusahaan minta dengan kualifikasi yang tidak merokok lah apa gitu kan ya. Kadang-kadang saya juga bingung gitu dengan hal seperti itu. Tapi mau tidak mau kan karena kita harus memenuhi, karena saya ini bukan rekrutmennya Minori gitu kan ya, tapi saya ini rekrutmennya perusahaan Jepang di sana gitu. Jadi saya harus memenuhi perusahaan-perusahaan itu. Ya mau ada permintaannya apapun masa saya harus tolak gitu, tidak gitu. Jadi mau tidak mau saya coba cari kandidatnya begitu. Yang penting ini adalah kandidat yang bisa berkomitmen begitu. Jadi uang saku sudah tidak ada. Memang untuk biaya pendidikan pun juga berkurang. Tidak seperti pada awalnya. Untuk biaya pendidikan berapa-berapanya mungkin saya tidak akan bisa share di sini. Kalau dibandingkan dengan yang lain, Minori paling murah. Paling murah. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir, terus juga nanti bisa dicicil pada saat keberangkatan pada saat ada di Jepang, dan cicilannya pun itu tidak kita bebankan setiap bulan harus bayar berapa gitu kan ya, terus kemudian harus terus bayar tiap bulan. Enggak, kita cuma memberikan waktu itu dipenuhi waktunya saja. Misalnya kalau untuk yang program 3 tahun itu kita berikan waktu selama 1 tahun. Oke. Gitu. Jadi misalnya bulan pertama saya nggak mau bayar, bulan kedua nggak mau bayar, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Terus baru dibayar di bulan ke-12 boleh, tapi tidak boleh melewati dari bulan ke-12. Yang penting di tenggat itu silahkan dilunasi aja sisa-sisanya berapa. Ya, kalau mau nyari gaji gede, ya kembali lagi. Betul. Setiap orang itu punya ekspektasi yang berbeda-beda. Oke, baik, terima kasih banyak. Panca, boleh tepuk tangannya buat Panca. Terima kasih Panca sudah datang dan hadir di podcast Teman Minggu. Untuk nextnya semoga nggak kapok kita undang lagi Pak Panca ya. Kalau ada pertanyaan terus mereka pengen saya tampil lagi boleh. Oke, baik, terima kasih Pak Anca, terima kasih teman-teman semua. Kita tutup live di Minori Official _ Oke, terima kasih, konnichiwa. Tepuk tangan terakhir.